Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam, salam sejahtera dan salam harmoni. Keberhasilan penyelenggaraan praktikum kimia mutlak diperlukan pengetahuan dan keterampilan menggunakan alat-alat laboratorium oleh mahasiswa. Permasalahan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan praktikum kimia, terutama praktikum kimia dasar, bagi mahasiswa baru atau mahasiswa tahun pertama, adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan mereka tentang alat-alat laboratorium kimia menyangkut nama, kegunaan, dan cara menggunakan alat-alat laboratorium kimia. Permasalahan tersebut disebabkan mahasiswa kurang berpengalaman melakukan praktikum kimia semasa di sekolah menengah atas. Minimnya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang alat-alat laboratorium kimia menyebabkan praktikum tidak berjalan lancar, sehingga tujuan praktikum tidak dapat dicapai secara optimal, serta berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan, jika praktikan atau mahasiswa terampil menggunakan alat-alat laboratorium, akan dapat mencegah kerusakan alat dan terhindar dari kecelakaan yang dapat membahayakan diri praktikan sendiri, orang lain, bahkan laboratorium secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal itu, penting disusun ensiklopedi alat-alat laboratorium kimia dasar untuk membantu mahasiswa mengetahui nama, kegunaan, dan cara menggunakan alat-alat laboratorium kimia, sehingga dapat melakukan kegiatan praktikum di laboratorium dengan baik dan lancar, serta terhindar dari kecelakaan kerja di laboratorium. Sesungguhnya, ensiklopedi alat-alat laboratorium tidak hanya penting bagi siswa atau mahasiswa, tetapi juga penting bagi siapa saja yang bekerja di laboratorium, termasuk guru atau dosen, dan juga peneliti. Ensiklopedi dibuat dalam bentuk buku non-teks yang bersifat pengayaan, yang memuat nama, kegunaan, dan cara menggunakan alat-alat laboratorium kimia. Khusus untuk cara menggunakan alat-alat laboratorium, selain disajikan secara tertulis dalam buku non-teks, juga disajikan dalam bentuk video. Berikut ini adalah video cara menggunakan alat-alat laboratorium kimia yang umumnya digunakan dalam praktikum kimia dasar atau praktikum kimia di sekolah menengah atas. Selamat menonton, semoga bermanfaat.
Cara menggunakan alon. Langkah yang pertama yaitu berikan atau oleskan pelumas pada setiap sambungan alat gelas agar alat tidak susah dilepaskan. Kemudian sambungkan ujung adaptor alon yang besar dengan ujung pipa pendingin. Dan masukkan ujung adaptor alon yang kecil ke dalam wadah penampung destilat. Cara menggunakan adaptor 3 arah dan adaptor termometer. Langkahnya yang pertama yaitu berikan atau oleskan pelumas pada setiap sambungan alat gelas agar alat tidak susah dilepaskan. Kemudian sambungkan labu dasar bulat atau dasar datar pada ujung bawah adaptor 3 arah secara perlahan. Kemudian sambungkan adaptor 3 arah yang arahnya ke samping pada kondensor secara perlahan. Setelah merangkai semua rangkaian alat destilasi, putar penutup adaptor termometer dan lepaskan. Masukkan termometer ke dalam lubang penutup dan pasang kembali penutup pada adaptor termometer. Sambungkan adaptor termometer pada ujung atas adaptor 3 arah secara perlahan. Untuk adaptor 3 arah yang langsung memiliki sambungan untuk termometer pada bagian atasnya, yang seperti pada video, putar penutup sambungan termometer dan lepaskan. Kemudian masukkan termometer ke dalam lubang penutup dan pasang kembali penutup pada ujung atas adaptor 3 arah. Ujung termometer berada di tengah-tengah persimpangan antara adaptor 3 arah dengan sambungan kondensor. Cara menggunakan batang pengaduk, yaitu gunakan batang pengaduk untuk satu jenis zat saja. Saat digunakan untuk mengaduk larutan, langkahnya yaitu masukkan batang pengaduk ke dalam wadah yang berisi zat, kemudian aduk secara perlahan. Tidak boleh mengaduk terlalu kuat atau kasar agar larutan tidak terpercik dan wadah tidak pecah. Saat digunakan untuk mendekantasi dan memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, langkahnya yaitu bagian tengah batang pengaduk menempel pada mulut gelas kimia, dan ujung bawah batang pengaduk menempel pada dinding gelas kimia. Cara menggunakan buret. Langkah yang pertama itu bilas buret dengan sedikit cairan atau titran yang akan mengisi buret, sekaligus untuk mengetahui kondisi kerat, bocor atau tidak. Kemudian tampung cairan sisa pembilasan buret pada suatu wadah. Selanjutnya jepit buret menggunakan klem dengan ukuran yang sesuai. Apabila sedikit longgar, lilitkan tisu pada pegangan klem. Tutup keran buret, kemudian masukkan titran dari atas mulut buret dengan menggunakan bantuan corong gelas kecil. Isi buret sampai kurang lebih 20 mm di atas skala 0, dan pastikan posisi buret lebih rendah dari mata ketika memasukkan cairan ke dalam buret. Kemudian buka keran buret perlahan untuk menghilangkan gelembung udara dalam buret dan biarkan hingga meniskus bawah cairan segaris dengan skala 0 buret. Kemudian isi Erlenmeyer dengan titrat dan indikator. Letakkan Erlenmeyer yang berisi titrat dan indikator di bawah buret dan siap untuk lakukan titrasi. Pegang keran buret dengan menggunakan tangan kiri. Telapak tangan kanan menggenggam seluruh keran buret dan telunjuk ibu jari memutar keran dari bagian dalam. Pegang leher Erlenmeyer dengan tangan kanan. Kemudian goyangkan bagian bawah Erlenmeyer sambil membuka keran buret secara perlahan hingga mendekati titik akhir titrasi. Cara menggunakan corong. Saat digunakan untuk memindahkan zat, langkahnya itu yang pertama, posisikan corong di atas wadah penampung zat dengan bagian bawah corong masuk ke dalam wadah. Kemudian pegang corong menggunakan tangan atau dapat menggunakan bantuan klem ring untuk menyangga. Kemudian masukkan zat secara perlahan melalui mulut corong. Saat digunakan untuk penyaringan gravitasi, langkahnya yaitu letakkan ujung bawah corong menyentuh dinding wadah agar cairan hasil penyaringan mengalir dan tidak menimbulkan percikan. Kemudian lipat kertas saring dan buka lipatan hingga membentuk corong. Kemudian masukkan kertas saring ke dalam corong. Kemudian basahkan kertas saring dengan sedikit cairan yang ada pada campuran untuk menempelkan kertas saring pada dinding corong. Tuangkan campuran dengan bantuan batang pengaduk atau sejenisnya. Campuran mengalir melalui batang pengaduk secara perlahan. Tinggi cairan maksimum sekitar 1 cm di bawah tepi atas kertas saring.
Cara menggunakan desikator. Langkah yang pertama yaitu buka tutup desikator dengan menggesernya ke samping. Kemudian tempatkan alat atau bahan setelah pemanasan yang ingin didinginkan atau dikeringkan di desikator. Setelah alat atau bahan memasuki desikator, tutup penutup dengan menggesernya kembali. Cara menggunakan gelas kimia. Saat digunakan mereaksikan zat, menampung zat dan melarutkan suatu zat, langkahnya yaitu cukup masukkan zat ke dalam gelas kimia. Saat digunakan memanaskan larutan atau cairan dan sebagai media pemanasan. Pemanasannya menggunakan pembakar spiritus. Langkahnya yaitu letakkan zat dalam gelas kimia di atas kawat kasa dan kaki tiga. Jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai penangas air, isikan air seperempatnya saja agar tidak tumpah. Kemudian letakkan batu didih pada gelas kimia untuk menghindari terjadinya proses lewat didih yang menyebabkan larutan panas muncrat kemana-mana. Kemudian nyalakan pembakar spiritus dan letakkan pembakar spiritus atau bunsen di bawah kaki tiga dan kawat kasa. Jika perlu melakukan pengadukan, gunakan batang pengaduk. Setelah memanaskan, matikan pembakar spiritus atau bunsen. Apabila pemanasan menggunakan hot plate, langkahnya yaitu yang pertama hidupkan hot plate, kemudian letakkan gelas kimia yang berisi zat yang akan dipanaskan di atas piringan hot plate. Jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai penangas air, isikan air seperempatnya saja agar tidak tumpah. Kemudian letakkan batu didih pada gelas kimia. Selanjutnya putar tombol pengatur suhu sesuai kebutuhan. Jika perlu melakukan pengadukan, gunakan batang pengaduk atau magnetic stirrer dan atur kecepatan pengadukan dengan memutar tombol pengatur stirrer. Selesai memanaskan, putar kembali tombol pengatur suhu dan stirrer ke keadaan semula dan matikan hot plate. Cara menggunakan gelas ukur. Langkahnya yaitu masukkan larutan atau cairan yang akan diukur. Lalu gunakan pipet tetes untuk membantu memasukkan larutan atau cairan sampai berada pada skala yang diinginkan. Dan garis meniskus bawah sejajar dengan garis skala. Cara menggunakan kaca arloji. Saat digunakan sebagai wadah, langkahnya yaitu cukup letakkan bahan atau sampel di tengah-tengah kaca arloji. Saat digunakan sebagai penutup, langkahnya yaitu cukup letakkan kaca arloji di atas mulut gelas kimia. Cara menggunakan kondensor Liebig. Langkahnya yang pertama yaitu berikan atau oleskan pelumas pada setiap sambungan alat gelas agar alat tidak susah dilepaskan. Kemudian sambungkan kondensor dengan adaptor 3 arah yang sebelumnya sudah tersambung dengan labu dasar bulat atau dasar datar dan adaptor termometer. Gunakan statif dan klem untuk menyangga kondensor. Kemudian pasang selang pada lubang sisi atas dan sisi bawah kondensor. Masing-masing satu selang. Lubang di sisi bawah kondensor tempat air masuk dan di sisi atas tempat air keluar. Setelah selesai merangkai semua rangkaian alat destilasi, alirkan air menuju kondensor dan nyalakan pembakar spiritus. Cara menggunakan labu dasar bulat dan dasar datar leher 1. Langkah yang pertama yaitu letakkan labu dasar bulat atau dasar datar leher 1 di atas pemanas mantel atau hot plate atau pembakar spiritus atau bunsen. Gunakan statif dan klem untuk menyangga labu dasar bulat atau dasar datar leher 1. Kemudian masukkan sampel atau zat ke dalam labu dasar bulat atau dasar datar leher 1 dengan bantuan corong. Letakkan batu didih pada labu dasar bulat atau dasar datar leher 1 untuk menghindari terjadinya proses lewat didih. Kemudian berikan atau oleskan pelumas pada setiap sambungan alat gelas agar alat gelas tidak susah dilepaskan. Kemudian sambungkan labu dasar bulat atau dasar datar leher 1 dengan ujung bawah adaptor 3 arah. Cara menggunakan labu Erlenmeyer. Saat digunakan dalam proses titrasi, langkahnya yaitu isi labu Erlenmeyer dengan larutan sampel sebanyak volume yang ditentukan dengan menggunakan pipet volumetri. Kemudian tempatkan labu Erlenmeyer di bawah buret kurang lebih dengan jarak 1 cm. Pegang leher labu Erlenmeyer dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya goyangkan labu Erlenmeyer secara berputar dengan perlahan-lahan.
saat mereaksikan zat, menampung zat, dan mencampur bahan-bahan. Langkahnya yaitu cukup masukkan zat ke dalam labu Erlenmeyer dan tidak sampai melebihi batas dari tulisan volume. Saat digunakan memanaskan larutan atau cairan. Yang pertama saat menggunakan pembakar spiritus, langkahnya yaitu letakkan zat dalam labu Erlenmeyer di atas kawat kasa dan kaki 3. Kemudian letakkan batu didih pada labu Erlenmeyer untuk menghindari terjadinya proses lewat didih. Selanjutnya nyalakan pembakar spiritus atau bunsen dan letakkan pembakar spiritus atau bunsen di bawah kaki 3 dan kawat kasa. Jika perlu melakukan pengadukan, gunakan batang pengaduk. Setelah memanaskan, matikan pembakar spiritus atau bunsen. Saat memanaskan menggunakan hot plate, langkahnya yaitu hidupkan pemanas hot plate. Kemudian letakkan Erlenmeyer yang berisi zat yang akan dipanaskan di atas piringan hot plate. Letakkan batu didih pada Erlenmeyer untuk menghindari terjadinya proses lewat didih. Kemudian putar tombol pengatur suhu sesuai dengan kebutuhan. Jika perlu melakukan pengadukan, gunakan batang pengaduk atau magnetic stirrer dan atur kecepatan pengadukan dengan memutar tombol pengatur stirrer. Setelah memanaskan, putar kembali tombol pengatur suhu dan stirrer ke keadaan semula dan matikan hot plate.